Assalamualaikum YouTube. Jadi hari ini kita akan membahas mobil Almas RS Pro. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama teman-teman Wuling di Tuban yang telah mengundang kami untuk mencoba, merasakan dan mengulas mobil RS Almas Pro, yang mana unit tesnya terbatas. Jadi kita nanti akan membahas dalamnya bagaimana kecanggihan fitur-fiturnya, apa saja yang ditawarkan Wuling Almas RS Pro ini. Wuling Almas ada beberapa varian atau tipe. Yang pertama, yang paling bawah itu Wuling Almas Smart Enjoy. Jadi smart. Nah, biasanya yang smart yang paling bawah. Yang kedua, Wuling eksklusif. Yang ketiga, yang paling atas dan yang paling mahal, paling canggih juga, ini adalah Wuling Almas RS. Dan Wuling Almas RS ada dua, yang biasa dan yang Pro. Nah, apa sih yang baru dari Wuling Almas ini? Nah, yang pertama ya pasti ini emblemnya ini ada RS. Jadi kalau ada RS itu orang Indonesia asumsinya racing, karena mobil-mobil yang lain, mobil-mobil sebelum ini pakai RS juga. Dan ini bahasa marketing yang bagus juga, dia numpang yang udah terkenal RS. Tapi artinya beda-beda. Kalau yang merek lain itu ada yang road selling. Kalau yang Almas ini RS artinya rising star, bukan racing ya, bukan racing RACING, bukan rising. Rising adalah bintang baru. Jadi bukan konsennya di kecepatan, tapi ini akan menjadi bintang yang baru di perotomotifan Indonesia. Jadi kenapa pakai nama RS? Nah, warnanya kalau RS itu merah biasanya, banyak yang di merah. Jadi ada list merah, ini adalah list yang baru. Terus logo Wulingnya ini kalau yang lama warnanya merah, orang-orang yang warnanya merah itu diganti silver. Nah sekarang sama Wuling udah dikasih silver. Biasanya yang dikasih silver malah diganti merah. Untuk brand-brand yang lain itu kebanyakan logo biasa di merah-merahin. Itu kalau untuk tampilan selera sih, masalah selera. Tapi banyak untuk anak muda, milenial yang suka. Dan saya pada posisi yang sangat suka dengan tampilan yang baru ini. Dan perlu diketahui ya, Wuling Almas ini di luar Indonesia, tepatnya di Amerika, dia dijadikan varian Captiva oleh Chevrolet. Karena satu grup GM, General Motor itu grupnya salah satunya adalah Wuling sama Chevrolet. Sehingga kalau di luar ini ada yang di branding sebagai mobilnya Chevrolet, bukan Wuling, Chevrolet Captiva. Jadi Captiva yang lama itu sudah discontinue dan akan ada Captiva baru. Lah Captiva baru itu pakai basicnya itu sama persis dengan Wuling, hanya mereknya aja jadi Chevrolet. Jadi Chevrolet Captiva yang baru itu menggunakan basic dari Wuling ini. Lah yang spesial itu di Wuling Almas itu yang tidak ada di Wuling-Wuling yang lain itu adalah ini ada kamera, yang mana kamera ini secara optik dia bisa ke kanan dan ke kiri jika setirnya dibelokkan kanan kiri. Nanti akan kita lihat di head unitnya. Terus yang di bawahnya ini untuk fitur keselamatannya, radarnya Wuling. Ini radar Wuling yang dia digunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitar, yang mana dia akan diolah sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam ECU sehingga menjadi perintah-perintah untuk fitur-fitur keselamatan bagi pengemudi. Ini ada sensor parkir. Jadi sensornya di belakang juga ada, di depan juga ada. Biasanya buat emak-emak itu kalau nggak ada sensor depannya kurang mantep. Jadi dia
tahu sudah mepet atau belum halangan di depan. Terus ini headlampnya juga bagus, tajam-tajam, beda dengan mobil-mobil yang lain ya, sangat disenangi sama anak-anak muda. Maksudnya ini nggak mungkin menyasar orang-orang yang tua, jadi yang sudah umur menengah ke atas, biasanya dia akan ngambil wuling yang bukan SUV, wuling yang MPV. Ini ada headlampnya semua juga, ini udah pakai proyektor LED juga, fog lampnya juga sama LED. Jadi bener-bener saya melihat di Almas ini tuh wuling berusaha memberikan totalitas selera anak-anak muda yang mulai mapan, yang sudah bisa membeli mobil, itu diwujudkan di wuling ini. Jadi kayak ini juga ala-ala karbon, jadi bukan karbon beneran tapi ala-ala karbon. Banyak anak-anak muda kita yang beli mobil dikasih stiker ala-ala karbon. Kalau beli Almas nggak perlu dikasih stiker karbon karena udah karbon. Kita berada di sampingnya Almas Pro. Jadi Almas RS yang Pro itu atasnya selalu hitam. Kalau untuk warna ada yang putih, ada yang merah, ada yang silver. Silvernya pun ada dua, Aurora Silver atau silver apa itu ada dibagi lagi, sehingga total semua ada 5 warna. Yang mana semuanya pasti hitam. Kalau ininya hitam ya ini tetap hitam, sama hitam semua, hitam black. Nah, ini yang saya suka juga dari Almas karena apa? Bannya itu nggak kelihatan ceking gitu loh. Mobilnya SUV, bannya sama velgnya ini seimbang. Ini menggunakan velg 17 in. Untuk remnya cakram depan belakang. Belakang sudah cakram, depannya juga sudah cakram. Nah itu harga segitu, fiturnya keren, melampaui masanya, melampaui zamannya. Remnya juga udah cakram. Rem cakram ini kelebihannya banyak. Kenapa? Karena dia sangat cepat melepas panas. Padahal jika digunakan di pegunungan, waktu nanjaknya oke, waktu turunnya ini rem yang bekerja. Nah, rem tromol biasanya waktu turunan panjang itu dia akan panas, sehingga lebih cepat terjadinya remblong kalau drivernya nggak pengalaman. Tapi kalau menggunakan rem yang cakram ini, dia akan cepat melepaskan panas sehingga tidak terjadi remblong. Karena apa? Panasnya itu cepat terlepas. Untuk Almas RS ini ya, tadi udah keyless semua, di driver juga, di sisi penumpang juga. Dan yang paling asik biar nggak bikin ini kotor ini, dia pintunya tuh sampai ke bawah. Jadi pintunya sampai ke bawah. Di SUV harusnya memang begitu. Saat dia melewati jalan-jalan kotor, yang kotor di sisi sininya. Saat sininya kotor, yang dalam masih bersih, sehingga waktu turun celana kita itu nggak kotor. Tapi kalau nggak ada ini, dia akan kotor, dan waktu kita turun celana kita akan kotor. Ini sederhana tapi fungsional banget. Oke, kita ke belakang. Ke belakangnya Almas RS ya. Di sini ada spoiler yang kalau di Toyota itu merek sebelah TRD, jadi dia bentuknya tajam-tajam ya. Terus di atas itu juga ada roof rail. Kalau kita mau nambahin roof rail roof box itu tinggal kasih roof bar tanpa harus nyari roof railnya lagi, karena udah siap. Terus wuling itu yang nggak ada selain wuling yang ada di Indonesia itu kecerdasan dia berpikir untuk keamanan lagi. Lagi-lagi wuling sangat konsen dengan keselamatan pengemudi dan mobilnya. Apa itu? Hazard lampu ya. Lampunya ini sudah LED, sangat
kekiniannya banyak teman-teman yang punya mobil itu yang dirubah menjadi LED dan sennya itu berjalan. Dan apa yang terjadi jika ini kita buka? Saat ini kita buka, bagasi kita buka, lampu ini kan ada di atas. Nah ini cerdasnya Wuling. Saat ini dibuka, dia akan berpindah, sennya, hazardnya akan berpindah di bawah. Sehingga dalam kondisi darurat, Anda di tengah jalan, di pinggir jalan ya, berhenti, kondisi darurat, mengganti ban atau apa, mobil lain itu bisa melihat hazard ini, sehingga bisa menjadi penanda bahwa ada mobil yang dalam kondisi darurat, entah mau ganti ban, entah mogok atau apa, sehingga tidak terjadi tabrakan. Nah itu sederhana, tinggal oprek ECU-nya aja, elektrikal, investasinya juga nggak mahal-mahal. Kenapa pabrikan lain nggak bikin kayak gini? Nggak harus R&D yang begitu mahal, cukup dimodifikasi aja kelistrikannya supaya kalau buka itu ada hazard. Kenapa nggak terpikirkan di pabrikan lain? Saya juga nggak ngerti. Nah, di Wuling ini sangat concern sekali dengan keamanan. Itu yang bikin saya wow. Untuk desainnya tadi kembali lagi semua selera, dan saya yakin untuk yang anak-anak muda yang jiwanya sporty pasti seneng dengan desainnya Wuling ini aja. Secara fungsional juga bagus. Wuling yang ini itu 7 seater, jadi dia 3 baris bisa memuat 7 orang, tengah 3, depan 2, belakang 2. Tapi sayang yang belakang ini sangat kecil sekali, jadi cocok untuk yang kastanya rendah. Yang kastanya rendah duduk belakang gitu. Dan ini juga ada headrestnya sampai ke belakang, jadi jarang-jarang yang masih memikirkan ini lagi keselamatan lagi. Jadi dia bisa untuk penyangga leher jika terjadi hal-hal yang fatal. Ini yang nggak ngerti kenapa ya, mungkin desainernya orang Eropa itu sangat konsen terhadap keselamatan. Jadi saya yakin Wuling Almas ini yang mendesain adalah kolaborasi antara akunting dengan engineer. Biasanya kalau akunting yang desain itu gimana caranya murah, tapi kalau engineer yang desain itu bagaimana hasilnya itu bagus, mobilnya bagus, safety-nya bagus, performanya bagus. Nah ini kolaborasi antara akunting dan engineer untuk mendesain sebuah mobil, dan terjadilah Almas. Secara harga value for money-nya tinggi, secara fungsional, secara engineering juga sangat bagus sekali. Jadi kolaborasinya itu top. Ada mobil-mobil yang saya berkata bahwa itu tuh cuma didesain oleh akunting, naikannya nggak enak, yang penting murah. Ada lagi mobil yang didesain oleh engineer, naikannya enak, performanya bagus, tapi harganya sangat mahal. Nah ini di tengah-tengah, kolaborasi yang tepat antara akunting sama engineer. Kita ke belakang Almas. Di sini ada bagasi ya, memang bagasinya sempit. Untuk tas-tas baju bisa, tapi kalau untuk kita membawa galon memang kayaknya nggak bisa, karena memang space-nya bagasi itu sangat terbatas sekali. Di bawahnya bagasi ini ada apa aja? Nah ini ada toolkit. Toolkit ini udah ada, bisa untuk nyimpen barang-barang kecil. Nah, tapi yang amazing lagi-lagi dipikirkan oleh Wuling Almas apa? Jika kita kekurangan bagasi, kita bisa melipat kursi bagian baris ketiga, dan dia rata lantai. Nah, flat lantai-lantai, sehingga kapasitasnya naik 3 kali lipat, nggak cuma 2 kali lipat, tapi naik dari 3 kali lipat. Nah, yang tadi kita bicarakan di kabin depan itu, AC-nya bisa dikontrol sampai baris ketiga. Jadi di baris ketiga ini kita bisa ngontrol AC. Jadi kalau kita mau matikan yang blower ketiga, kita bisa. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang alergi AC itu duduk di baris ketiga, dia masih bisa mengontrol AC walaupun dia kastanya paling rendah. Nah,
Ini ada lampu. Jadi kalau malam-malam bawa belanjaan, kita nggak harus menyalakan lampu karena memang sudah ada. Saya aja mobil saya kasih lampu tambahan itu, karena dari sononya nggak ada lampunya. Jadi ini juga sederhana tapi sangat fungsional sekali. Dan baris kedua juga bisa dilipat dan akan rata lantai juga. Coba saya pakai. Nah, ini jadi akan rata lantai. Nah, untuk barang bawaan yang panjang kita akan bisa sampai ke sana. Jadi kalau memang kurang kita bisa ini lagi. Bisa tidur. Jadi kalau yang kepengen camper van bisa menggunakan Almas. Maksudnya camper van yang gede aja. Jadi sangat lebar, cuma nggak bisa untuk yang tinggi-tinggi. Itu sih. Oke. Kita cek mesinnya. Di Almas ini mesinnya 1500 turbo. Jadi bukan natural aspirated tapi force induction. Jadi force induction itu apa? Pernapasannya dipaksa. Jadi kalau ada orang sakit, lemes, biasanya kan dimasukin oksigen nih, ditambahin oksigen. Sama konsepnya, turbo juga begitu. Jadi hidungnya mesin itu yang membutuhkan oksigen di force, ditambahin oksigen supaya ledakan di dalam engine itu lebih tinggi. Itu fungsinya turbo atau force induction. Coba kita buka ya. Aduh. Tebel, berat. Taret. Nah, ini mesinnya GM. Bentuk-bentuknya nggak beda-beda jauh. Cuma yang saya kagum itu dengan harga sekian, dia masih bisa mensisakan investasi untuk membuat ruang mesin ini menjadi rapi. Pabrikan Jepang yang harganya sama atau bahkan di atasnya nggak ada. Ini bukan apa-apa ya, saya objektif aja ya. Ini udah ada peredamnya, ada cover-covernya. Jadi kalau dilihat itu gimana ya? Cakep. Ada tulisannya turbo ini, force induction. Tenaganya sekitar 140 HP. Jadi hampir sama dengan 1800 natural aspirated ya, kayak miliknya HRV itu yang 1,8, tenaganya nggak jauh-jauh banget. Tapi yang ada turbonya itu masih punya potensi untuk dinaikkan. Jadi kalau tuner-tuner teman-teman yang biasa suka ini apa, petrol head, suka kenceng, mesin Almas ini punya potensi dinaikkan dengan sangat murah. Apa biasanya? Remap mesin turbo dengan remap mesin yang natural aspirated normal itu hasilnya tuh jauh lebih tinggi kalau mesinnya turbo. Kenapa? Karena sudah ada turbo. Gitu loh. Kalau natural aspirated dinaikkan di remap, naiknya juga segitu-gitu aja. Paling rentan 10 sampai 20 HP. Tapi kalau ada turbo bisa sampai 50%. Karena dia dibantu tadi force induction tadi. Kalau mesin yang natural aspirated pengen dicun lebih tinggi ya harus pasang turbo. Lah ini sudah ada turbo. Kalau sudah ada turbo tinggal remap. Kalau remap sudah mentok pengen naik lagi ganti turbo. Tapi saya yakin mesin ini punya potensi hingga 200 HP. Karena apa? Ada turbonya. Dia secara kubikasi itu sama-sama 1500. Yang mana CR-V itu 1500 turbo bisa 190 HP. Ini kurang 50 HP. Kurang 50 HP aja itu kalau ada turbo dibantu remap gampang. Sehingga kalau Anda membeli Almas turbo ini dalam kondisi standar masih merasa kurang performanya, remap aja. Paling estimasi biayanya 3 juta untuk remap. Kenapa bisa naiknya tinggi? Karena ada turbo tadi. Remap itu kelemahannya kalau mesinnya non turbo di remap naiknya dikit. Tapi kalau ada turbo di remap naiknya insya Allah lebih banyak daripada yang non turbo. Itu potensi yang tersimpan di dalam mesinnya Almas 1500
cc turbo. Kenapa kok dari pabrikan mungkin di set di 140 aja? Ya karena untuk keawetan, biar awet, performanya nggak dijas tinggi. Sama-sama 1500, satu merek itu ada yang tenaganya di atas sama yang di tengah. Itu potensi yang ada di mesinnya Almas. Semoga teman-teman bisa segera mencari meriset supaya mesinnya ini bisa mempunyai tenaga yang jauh lebih tinggi lagi.